Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada bab 1 mata kuliah filsafat ilmu yang berjudul Hakikat Filsafat Ilmu. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faiza ARMhum sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu yang sudah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan video ini. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Askia Radia SPD, dan Ibu Afriani SPD. Dan saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, tujuan, cabang, dan substansi filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Sebelum mengetahui apa maksud dari filsafat ilmu, kita harus tahu dulu apa pengertian filsafat itu sendiri. Beberapa ahli mendefinisikan filsafat sebagai berikut. Yang pertama ada Plato. Plato membuat istilah dialektika, yaitu seni dalam diskusi. Sebab menurut Plato, filsafat merupakan usaha memberikan kritik untuk beragam argumen yang ada. Lalu mirip dengan Plato, Cicero menyebutkan bahwa filsafat sebagai the mother of art atau ars vitae, yang artinya filsafat adalah seni dalam hidup. Lalu ada Al-Farabi, yang berpendapat bahwa filsafat melakukan penyelidikan terhadap hakikat kebenaran dari segala sesuatu. Lalu ada Descartes, yang menyebutkan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan, yang pokok penyelidikannya adalah Tuhan, alam, dan manusia. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat merupakan usaha dengan sungguh-sungguh memanfaatkan pemikiran sebagai alat utamanya dalam mencari hakikat semua hal yang berkaitan dengan ilmu. Sedangkan ilmu sendiri adalah pengetahuan sistematis, metodis, dan koheren mengenai bidang tertentu dari kenyataan. Sehingga filsafat ilmu adalah studi yang intensif mengenai asas-asas ilmu, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan aksiologis, epistemologis, dan ontologis. Lalu apa yang dimaksud dengan permasalahan tersebut? Yang pertama ada aksiologis, yaitu permasalahan yang membahas tentang what for, atau untuk apa kegunaan ilmu itu. Yang kedua ada epistemologis, permasalahan yang membahas tentang how, yaitu bagaimana prosedur pengetahuan yang belum rapi menjadi ilmu. Yang ketiga ada ontologis, permasalahan yang membahas tentang what, atau apa objek yang dikaji. Fungsi filsafat ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pencari kebenaran dari berbagai kejadian yang ada. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan menentang atau berdiri sendiri terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan tentang dunia. Yang keempat adalah memberikan ajaran moral dan etika. Fungsi filsafat pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fungsi filsafat memberikan pondasi, arahan, koreksi, kritik, dan evaluasi kepada pelaksanaan proses pendidikan. Sedangkan tujuan filsafat ilmu adalah yang pertama, memahami sejarah ilmu. Kedua, mempertegas tidak adanya pertentangan antara ilmu dan agama. Yang ketiga, paham akan unsur-unsur utama ilmu. Yang keempat, mendorong konsisten, mendalami dan mengembangkan ilmu. Yang kelima, menjadi pedoman memahami studi di perguruan tinggi. Cabang-cabang filsafat ilmu. Terdapat beberapa cabang-cabang filsafat ilmu yang dapat dipelajari. Yang pertama, metafisika, yaitu filsafat tentang hal yang ada. Yang kedua, ada epistemologi, berhubungan dengan pengetahuan. Yang ketiga, ada logika, berhubungan dengan berpikir. Yang keempat, ada etika, berhubungan dengan moral. Dan yang kelima, ada estetika, berhubungan dengan keindahan. Beberapa ahli memiliki pendapat yang sedikit berbeda mengenai cabang-cabang filsafat ilmu, seperti halnya yang dikemukakan oleh Ahmadi, Delianggi, Hammersma, dan filsafat menurut struktur pengetahuan, yang dapat dilihat dalam slide berikut. Selanjutnya ada substansi filsafat ilmu. Ada beberapa substansi filsafat ilmu. Yang pertama, fakta atau kenyataan, yang terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, positivistik, yaitu sesuatu nyata bila satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sesuai. Yang kedua, fenomenologik, sesuatu nyata bila A. Teori korespondensi, yaitu sesuai antara ide dengan fenomena. B. Koherensi moralitas, yaitu sesuai antara fenomena dengan sistem nilai. Yang ketiga, realisme metafisik, sesuatu nyata bila berkaitan antara empiris dengan objektif. Yang keempat, rasionalistik, sesuatu nyata bila berkaitan antara empiris dan skema rasional. Yang terakhir ada pragmatisme, sesuatu nyata bila dia berfungsi.
bagus membagi fakta menjadi dua jenis, yaitu fakta objektif dan fakta ilmiah. Fakta objektif adalah kejadian, bagian, realitas, atau fenomena yang merupakan objek aktivitas atau ilmu praktis semua orang. Atau sederhananya adalah peristiwa yang merupakan objek pengetahuan praktis manusia. Sedangkan fakta ilmiah merupakan dasar bangunan teoritis. Jika tidak ada fakta-fakta ilmiah, maka bangunan teoritis akan mustahil. Selanjutnya ada substansi yang kedua, yaitu kebenaran. Yang pertama ada kebenaran korespondensi, yaitu berpikir benar. Yang kedua koherensi, adanya kesesuaian baik skema, sistem, atau nilai. Yang ketiga ada performatif, ketika pemikiran manusia menyatukan tampilan aktual, baik praktik maupun filosofik. Yang keempat ada pragmatik, yang benar, konkret, individual, dan spesifik. Yang kelima ada proposisi, suatu pernyataan yang berisi konsep kompleks dari subjektif sampai objektif. Dan yang keenam ada struktural paradigmatik, yaitu perkembangan dari kebenaran korespondensi mampu memberikan inferensi yang lebih menyeluruh. Substansi yang selanjutnya adalah konfirmasi, menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang atau memberikan pemaknaan adalah fungsi dari ilmu, sehingga pemberian makna bisa diperlihatkan sebagai konfirmasi probabilistik dan absolut. Substansi yang terakhir adalah logika inferensi. Berlangsung sampai perempat abad ke-20 adalah logika matematika yang positivisme, yaitu menampilkan kebenaran antar fakta. Terdapat dua logika di dalamnya, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Logika deduktif adalah kasus individual menjadi kesimpulan yang bersifat umum, dan logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari umum menjadi khusus. 5 ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, universal atau umum. Berpikir dalam filsafat memiliki kecenderungan dan tingkat keumuman yang tinggi. Yang kedua, tidak faktual. Istilah lainnya adalah spekulatif. Maksudnya, filsafat melahirkan spekulasi-spekulasi tentang hal yang tidak berlandaskan pada fakta tetapi masuk akal. Yang ketiga, bersangkutan dengan nilai. Filsafat merupakan proses kegiatan untuk mencapai pengetahuan, yakni penilaian. Yang keempat, berhubungan dengan arti. Suatu nilai sering dicari juga dipertahankan. Dan yang kelima adalah implikatif, selalu terkandung dengan baik dan terpilih dalam pemikiran filsafat. Menurut Ahmadi, ada 3 kegunaan mempelajari filsafat. Yang pertama, belajar filsafat diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan, karena bertambahnya ilmu pengetahuan juga bertambah pula cakrawala pemikiran. Kemudian yang kedua, dasar segala tindakan adalah ide. Dan yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin diberikan tantangan agar memberikan alternatif persoalan. Kedudukan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan yang terhubung dan reflektif dengan manusia. Disebut terhubung disebabkan 3 unsur tersebut tidak bisa bergerak dan berkembang jika tidak memiliki akal pikir, rasa, dan keyakinan yang merupakan 3 alat dan tenaga utama manusia. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.